Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung dalam Malam. Fit Dialog ini ya. Seperti yang kita ketahui, tujuan kita mengadakan Fit Dialog ini sebagai sarana untuk men-sharing informasi dan iman Kristen. Jadi Bapak Ibu, kita harapkan ya tetap bisa bergabung dengan Fit Dialog kita ini. Dan nanti setelah penyaji untuk menyampaikan bahan yang mau di-sharingkan, kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya seperti biasa ya. Jadi hari ini topik yang mau kita sampaikan yaitu tentang Yesus, yang mana topik yang mau kita bawa itu adalah Yesus adalah juru selamat itu sendiri. Dan penyaji kita hari ini yaitu contoh Eka Wirya dan contoh Anto Chai ya. Mungkin contoh Eka boleh kasih greeting sebentar. Ya, selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Iya, untuk contoh Ya, apa? bersyukur. Contoh Anto. Ya, selamat malam kawan-kawan semua. Iya, oke. Makasih. Selamat bergabung. Oke, sebelum kita mulai penyajian bahan ini, mungkin kita awali dengan doa dulu ya. Kali ini saya minta contoh Silpa, ya. Contoh Silpa, tolong doa ya untuk acara kita ini, ya. Oke, Pak. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam semua aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sampai dengan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyediakan waktu bagi kami malam hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan, belajar tentang kebaikan-Mu, belajar tentang Engkau ya Bapa. Kami mohon biarlah melalui Faith Dialog yang kami lakukan ini, ada buka AC di dalam. Biarlah boleh memberkati akan kami mau semua, bahkan juga memberkati akan di saudara-saudara kami yang mungkin di antara mereka itu ada yang belum mengenal akan Engkau. Doa kami Tuhan, kiranya melalui Faith Dialog ini Tuhan, Engkau menjamah akan mereka, sehingga biarlah kami semua bersama-sama diberkati oleh berkat keselamatan yang sudah Engkau siapkan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kedua hamba-Mu yang dipakai malam hari ini untuk menyajikan akan materi bagi kami semua ya Bapa. Berkati semua peralatan, bahkan juga signal malam hari ini Tuhan, kami mohon supaya semua boleh berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, waktu kami malam hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih ya contoh Silpa. Bapak Ibu sekalian, kita dalam bulan ini ya, bulan Agustus ini topik kita membahas khusus untuk juru selamat. Topik yang lalu sudah kita bahas minggu lalu, khususnya yaitu janji Tuhan kepada manusia, bagaimana Tuhan turun tangan dalam membebaskan manusia dari segala dosa-dosanya. Oke, untuk tidak menghabiskan waktu, kita persilakan kedua pembicara kita, yaitu contoh Eka dan contoh Anto ya, untuk menyampaikannya. Silakan untuk contoh Eka dan contoh Anto ya. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Ya. Kita bersyukur ya di malam hari ini kita boleh kembali lagi belajar ya. Jadi ini kita belajar bersama-sama. Yang penyaji juga bukan yang paling pintar. Kami juga masih sama-sama pengen bertumbuh bersama dengan saudara-saudari sekalian. Nah, untuk mendukung saya sih request dulu ya supaya ketika materi disampaikan kalau boleh mic-nya di-mute ya supaya tidak ada suara yang terlalu banyak. Ya, mungkin itu saja request dari saya. Saya akan share screen. Ya, tema kita yang akan kita bahas malam hari ini adalah Yesuslah Juru Selamat
itu sendiri. Yesus adalah juru selamat itu sendiri, atau Jesus Savior of the world, ya, Yesus juru selamat dunia. Ya, saudara yang terkasih, setelah kita membahas tentang dosa beberapa waktu yang lalu, setelah kita membahas tentang dosa ya beberapa waktu yang lalu, yaitu kita menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa, gitu ya. Kita ini tidak sanggup untuk menebus diri kita sendiri. Kita semua membutuhkan sosok yang ada di luar diri kita. Dan kalau kita melihat bahwa manusia manapun tidak akan sanggup untuk menebus bukan hanya dirinya, tapi orang lain. Ya. Kecuali kalau manusia itu adalah manusia yang suci, yang tidak berdosa, yang bukan manusia biasa. Dan kita di minggu lalu sudah melihat bahwa ada janji Tuhan yang menyelamatkan. Gitu ya. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan sendiri akan menyelamatkan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk mengerjakannya, dan semua janji-janji itu mengarah kepada Yesus, ya, digenapi di dalam Yesus. Dan hari ini kita juga akan melihat keselamatan seperti apa sih yang nantinya kita akan pelajari, yang kita terima, yang kita dapatkan. Oke, nah ini ada, ya, Yesus adalah juru selamat, gitu ya. Jadi di sini ada ayat-ayat Alkitab, saudara bisa melihatnya bahwa ada banyak sekali ayat Alkitab yang mengarahkan kita, memperlihatkan bahwa Yesus adalah juru selamat itu sendiri, gitu ya. Dan di Yesaya, kalau di Yesaya pasal 43 ayat 11 itu sebenarnya dikatakan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya bahwa Tuhan adalah juru selamat dari manusia. Ya. Di dalam perjanjian lama itu selalu mengarahkan juru selamat itu hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada sosok lain yang disebut sebagai juru selamat. Nah, di dalam perjanjian baru, misalnya dalam Lukas gitu ya, ketika Yesus dilahirkan, ayat ini yang sering kali kita dengarkan di acara Natal, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang adalah Allah itu juru selamat, dikatakan di sini lahir bagimu juru selamat. Ya. Kemudian di dalam 1 Timotius juga dikatakan bahwa yaitu pembuka dari surat Timotius, dikatakan Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Di sini kembali lagi diungkapkan Yesus itu adalah Allah lah juru selamat, gitu ya. Dan kemudian muncul ini terus. Ya, salah. Oke, ini deh. Dan di dalam 2 Petrus juga dikatakan bahwa juru selamat kita itu ya Yesus Kristus, ya. Dan juga kita melihat bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa menerima keselamatan itu, ya dengan kita percaya kepada Dia. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya, ini Yesus yang berbicara, gitu, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan dari ayat ini, yang menjadi satu kerangka kita untuk melihat bagaimana sih keselamatan yang Yesus bawa ketika Dia yang adalah Allah itu masuk ke dalam dunia ini, yang menjadi manusia. Nah, Yesus itu adalah solusi, dan ini solusi dari apa? Ya, dosa dan akibat dosa itu sendiri. Ini dari Roma pasal 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ya. Jadi kita dibenarkan karena kita beriman. Ya. Kita beriman kepada siapa? Kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi yang menyelamatkan kita adalah Yesus, dan tanda dari kita itu diselamatkan, seal atau materai keselamatan kita itu kita memiliki iman, dan juga pastinya iman itu adalah juga karya dari Roh Kudus dalam hidup kita, ya.
Nah, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, dan di dalam kasih karunia itu kita berdiri bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi intinya adalah Yesus yang menjadi jawaban, ya. Yesuslah satu-satunya jawaban kita untuk bisa lepas dari dosa dan juga akibat dosa yang ada di dalam hidup kita. Kemudian kita akan melihat dari Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 ini kita bisa membagi menjadi 3 bagian, termasuk juga yang tadi dalam Yohanes pasal 5 gitu ya, itu ada 3 bagian, yaitu ada pembenaran, ya, status kita dibenarkan. Kita ingat bahwa kita itu berdosa bukan hanya sekadar berbuat dosa, tapi punya status manusia berdosa. Jadi perlu Kristus melakukan pembenaran dalam hidup kita, kemudian juga Yesus melakukan pengampunan sehingga akhirnya kita punya relasi dengan Dia, dengan Allah Bapa gitu, dengan Allah Tritunggal, dan ada kemuliaan yang dijanjikan sebagai hadiah. Dan ini pun kita akan melihat seperti tadi di Yohanes pasal 5 juga dikatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi, penebusan itu berlaku untuk masa lampaunya kita, untuk masa kininya kita, dan untuk masa depannya kita. Kalau di dalam di dalam 1 Yohanes tadi dikatakan bahwa kita ini tidak akan turut dihukum, yaitu untuk yang masa depan. Kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup itu untuk yang masa lampau, dan kita juga memiliki hidup yang kekal, yaitu yang masa kini. Jadi sama ya, jadi status kita memiliki hidup kekal, dibenarkan, ada pengampunan, punya relasi dengan Tuhan, ada kemuliaan. Itu adalah hadiah yang Tuhan janjikan. Nah, jadi dari sini kita akan melihat sifat dari keselamatan itu, ada masa lampau, ada masa kini, ada masa yang akan datang, dan juga nanti kita akan melihat apa maknanya di dalam ketika kita sudah mengetahui bahwa kita itu diselamatkan. Ya. Nah, berbicara soal yang masa lampau, ya, saya mengambil tadi kan berkata bahwa di situ di dalam ayat Yohanes pasal 5 itu kita itu sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ya. Jadi ada status yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, dan akibatnya adalah maut itu dipatahkan. Ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak lagi mati, tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di sini kita tahu bahwa maut yang harusnya itu kita hadapi dan yang mengikat kita karena keberdosaan kita itu sudah dipatahkan. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 itu dikatakan bahwa yang percaya itu tidak akan dihukum, tapi yang tidak percaya kepada Yesus, dia sebenarnya sudah ada di dalam penghukuman. Ya. Dia sudah ada di dalam penghukuman. Jadi sebenarnya ketika kita berdosa, kita ini sedang menjalani hukuman. Tapi karena Yesus, hukumannya itu ditangguhkan, hukumannya itu diangkat daripada diri kita, dan hukumannya justru dijatuhkan pada Yesus, dan dialah yang menerima hukuman itu, sehingga ya, dia harus menghadapi kematian, tapi hanya satu kali. Kalau kita ingat kembali bagaimana cara manusia berusaha untuk melepaskan diri dari dosa di beberapa materi yang lalu, gitu kan? Kita ingat bahwa imam ataupun raja yaitu membawa korban, dan dosa umat itu ditumpahkan pada korban itu, dan korban itu harus mati menanggung dosa, tapi itu harus dilakukan terus-menerus. Nah, Kristus menggenapi itu, tapi dia mati hanya cukup satu kali, tapi untuk semua, untuk selama-lamanya. Dan kita yang telah mati di dalam dosa, sekarang kita bisa hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kemudian, nah di sini juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, kalau kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, ya, Yesus
ada di dalam terang, maka kita boleh punya persekutuan seorang dengan yang lain, sehingga Yesus menyucikan kita, ya. Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi itu berlaku tentang status kita yang masa lampau itu diubahkan menjadi status manusia atau orang benar, ya. Artinya orang yang dibenarkan ataupun orang kudus. Itu seseorang yang dikuduskan. Satu ayat lagi, yaitu jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di sini saya pengen kita memikirkan tentang ciptaan baru itu. Jadi bahwa kita ini orang percaya sudah dibebaskan dari dosa, dari keberdosaan kita, dari ikatan-ikatan masa lalu kita, termasuk juga ikatan-ikatan yang mengikat kita selama ini. Misalnya ada pengaruh-pengaruh tahyul, ya. Ada pengaruh-pengaruh budaya yang fasik. Nah, di sini saya tidak sedang mengatakan bahwa kematian Kristus itu membebaskan kita dari budaya sehingga budaya tidak perlu lagi kita jalani, gitu ya. Bukan seperti itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah ketika zaman dulu, ketika kita masih di dalam keberdosaan, budaya mengikat kita, sekarang budaya itu pun sudah Tuhan kuduskan, sehingga kita bisa menjalani budaya selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa jalani itu dengan satu kelegaan, dengan satu kebebasan, gitu kan. Tapi hal-hal tahyul, ya, keterikatan mungkin dengan dunia ini, dengan kuasa-kuasa gelap, dengan jimat-jimat, dengan nenek moyang, dengan penyembahan-penyembahan terhadap roh-roh, itu sudah tidak lagi kita jalani, karena kita ada di dalam status ciptaan baru. Jadi semua yang lampau itu, semua yang mengikat kita di masa lalu itu sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ya. Untuk yang penjelasan tentang apa yang kita dapatkan di masa kini, saya boleh serahkan kepada Contoh Anto. Jelaskan. Silakan Contoh Anto. Ya, terima kasih, ya. Tadi Contoh Eka sudah jelaskan, keselamatan itu ada sifatnya, sifat masa lampau, gitu ya. Ada jenjangnya atau seperti itu, gitu ya. Masa lampau tadi sudah dijelaskan, kita tidak lagi terikat akan tahayul-tahayul. Nah, di sini saya akan sedikit bersaksi, ya, untuk melanjutkan pembicaraan penyampaian Contoh Eka. Dulu saya juga, ya, saya bertemu non-Kristen, ya, tahayul begitu kuat sekali. Nah, saya pernah ada satu tahap yang terus mengikat saya, yang akhirnya puji Tuhan terlepas. Apa itu? Yaitu ketika ibu atau seorang wanita hamil, ya, kita harus pakai gunting, ya, kemana-mana supaya kuntil anak tidak merebut bayi yang ada di dalam kandungan itu. Tapi saya tidak memakainya ke istri saya, ya. Dan juga kalau ibu sedang hamil, ya, gitu ya, wanita sedang hamil itu nggak boleh sembarangan paku, ya. Nanti paku-paku kena bayinya, gitu. Saya nggak tahu saudara-saudari yang ikut malam hari ini, apakah Anda pernah mengalami namanya tahayul ini, gitu ya. Oh, nanti toko-toko kena bayinya, toko-toko kena bayinya. Nah, ini juga ketika istri saya hamil. Saat itu saya ada di STT loh, bayangkan, gitu ya. Satu keterikatan yang begitu erat sekali, ya. Saya ketika saat itu di STT, lemari saya rusak, gitu. Jadi kayak mana, gitu ya. Waktu saya mau pakukan, tiba-tiba saya teringat akan kata mama. Jangan, gitu ya. Nanti kena bayinya. Tapi saya patahkan dengan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Saya singkirkan segala tahayul ini. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Lalu saya ketok, saya paku. Puji Tuhan. Anak saya lahir dengan sehat walafiat. Gitu ya. Inilah satu kemenangan, sifat keselamatan yang Tuhan selamatkan di dalam hidup saya. Ternyata tahayul-tahayul itu telah mengikat kita begitu erat sekali, sehingga tidak ada namanya damai sejahtera di dalam hati. Ibu hamil adalah hal yang sukacita.
Tapi karena oleh tahayul ini banyak sekali duka cita di dalamnya, keterikatan. Itu keselamatan yang diselamatkan oleh Tuhan di masa lampau seperti itu. Status juga berubah gitu ya. Nah, kita melihat masa kini. Next, Tante Eka. Ya, kita lihat masa kini. Masa kini yang kita dapat itu apa? Sifat keselamatan yang kini apa yang kita dapat? Yaitu hidup yang kekal. Nah, di sini kita perlu menyelesaikan satu problem, yaitu hidup kekal ini. Banyak orang ya ada sebagian orang atas hidup kekal. Mereka menganggap hidup kekal adalah hidup setelah kematian, gitu ya. Itulah hidup kekal. Makanya ada satu perkataan atau pernyataan yang berkata seperti ini. Percaya Yesus ya. Nantilah. Nanti setelah aku mau mati, aku baru percaya. Toh aku masuk surga toh. Dapat hidup kekal. Nah, ini adalah pemikiran yang hanya berpikir, oh hidup kekal itu yaitu hidup setelah kematian, gitu ya. Padahal Alkitab memberitahu kita adalah di Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah doa Yesus saat dia akan terpaku di kayu salib, itu ya. Dia berdoa di Getsemani. Nah, dia berdoa seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba next ayat. Next ayatnya. Ya, jadi di sini dapat kita lihat bahwa mengenal, naik ke atas lagi. Ya. Jadi dapat kita lihat bahwa hidup kekal adalah mengenal Tuhan, ya, mempunyai relasi dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, bukan kehidupan setelah kematian. Itu adalah hasil dari pengenalan akan Tuhan. Kematian, hidup setelah kematian itu adalah hasil dari terkoneksi sumber hidup. Nah, arti hidup kekal sesungguhnya adalah kita mengenal Tuhan. Kita contoh, sorry. Tuhan. Contoh Anto, ya. sorry ya sebentar ya. Mungkin video contoh Anto di apa aja, ditutup aja supaya nanti suara contoh Anto bisa lebih jelas karena terputus-putus dia. Oh iya, sorry ya. Iya. Signalnya terganggu. Oke. Oke ya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa hidup kekal adalah pengenalan, ya, pengenalan akan Tuhan, relasi dengan Tuhan, ya, bukan hidup setelah kematian. Itu adalah hasil dari relasi kita dengan sumber kehidupan itu, gitu ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa semua orang yang mengenal Kristus selama dia masih di dunia ini, dia sudah mempunyai hidup. Nah, hidup ini akan dibawa sampai kepada kekekalan, sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus selagi dia di dunia ini? Apakah mereka hidup? No. Mereka itu sudah mati. Nah, ayat ini memberitahu kita bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Di Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Engkau mati. Nah, surat ini ditulis untuk gereja loh, gitu ya. Untuk jemaat. Tapi jemaat ini sudah tidak ada relasi dengan Tuhan. Tidak terkonek dengan sumber kehidupan. Mereka ada namanya kegiatan keagamaan, tetap ada ya. Tapi relasi itu enggak ada. Sehingga mereka seakan-akan hidup
padahal mati. Baik gereja yang seharusnya Tuhan berkata bahwa mereka mati. Apalagi orang-orang yang di luar sana yang sama sekali tidak mengenal Kristus, yang tidak terkonek dengan Tuhan. Itu seumpama saat ini kita terganggu. Nah, malam ini kita sangat terganggu sekali namanya ini. Banyak yang putus koneksi, seperti handphone saya, simpati. Sama sekali terputus. Handphone saya bisa hidup. Saya masih bisa bermain handphone, ya, tapi tidak terkoneksi. Gitu ya. Itu sudah mati. Terkoneksi. Koneksinya mati. Jadi semua orang yang tidak terkoneksi dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan, itu sudah mati. Jadi sebalik orang-orang yang terkoneksi dengan sumber kehidupan, itulah mereka mempunyai hidup kekal. Jadi apa itu hidup kekal? Yaitu pengenalan akan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Nah, apa buktinya? Kita kenal Tuhan. Oh, semua orang berkata, aku kenal Tuhan. Aku kenal, gitu ya. Buktinya adalah melakukan perintahnya. Siapa yang bilang? Dan saya bukan books, tapi firman tercatat di 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata seperti ini. Dan inilah tandanya bahwa kamu ya mengenal Allah, yaitu jikalau kamu menuruti perintah-perintahnya. Itu tandanya. Bukan karena kita memberi persembahan. Bukan karena kita rajin ke gereja. Bukan karena kita rajin ini dan itu, gitu ya. Tapi apa tandanya kita kenal dengan Tuhan? Yaitu bahwa Anda dan saya, kita menuruti perintah-perintahnya. Inilah tanda bagaimana kita mengenal Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya melihat orang-orang yang mengaku atau KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak mencerminkan satu gambaran sedikit pun tentang Kristus, ini ada problemnya. Jangan-jangan Tuhan berkata, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, jadi di masa kini yaitu hidup kekal. Jadi hidup kekal bukan hanya ya hidup. Makan hari Anda itu hari ini kita bisa mendapat hidup kekal itu. Kenapa kita harus tunda-tunda besok? Jadi buang jauh-jauh satu pernyataan yang berkata, ya udah nanti tua saja aku baru percaya. Waktu aku mau mati saja baru percaya. Hari ini ketika Anda dapat menikmati bersama Tuhan, kenapa Anda menolak? Gitu ya. Hari ini jika Anda bisa mendapat hidup kekal, hidup yang penuh dengan kemenangan, mengapa kita harus tunda besok-besok? Inilah satu hadiah yang kita bisa terima untuk masa kini, yaitu hidup kekal. Ya, terima kasih Contoh Eka. Ya, thank you Contoh Anto ya. Dan kita akan lanjutkan juga melihat ke sifat keselamatan yang berkaitan dengan masa depan ya. Karena kita bicara soal masa lampau tadi, bahwa kita tidak lagi punya status berdosa. Kalau kita percaya pada Yesus, sekali lagi ya, jadi yang kuncinya adalah percaya pada Yesus, maka status kita diubahkan bukan lagi manusia berdosa, tapi orang kudus, orang benar, dan di masa kini ketika kita menjalani hidup, ya, itu kita memiliki hidup yang kekal. Dan bicara soal masa depan, ya, kalau tadi Contoh Anto juga sudah mengatakan bahwa hidup kekal itu bukan cuma ya, bukan sekadar, bukan hanya soal nanti yang masa depan, tapi itu soal masa kini. Nah, soal yang masa depan apa dong kalau begitu ya? Soal yang masa depan apa? Dan di sini saya ingin kita tahu bahwa masa depan ini bukan yang dimaksudkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, bukan. Tapi ini berbicara tentang nantinya di dalam harinya atau waktunya, masanya, momennya kita ketemu kembali dengan Allah pencipta kita. Nah,
ada janji Tuhan ya di dalam keselamatan itu sendiri, bahwa setiap orang yang diselamatkan, setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima bukan hanya janji tapi juga bukti dari keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus adalah kita akan punya yang namanya tempat tinggal di rumah Bapa, ya. Jadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai kita akan lihat yang ayat 1 dan 2 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, ya. Percaya apa? Bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, dan ini perkataan bukan cuma untuk ke-12 murid, ya, tapi ini perkataan yang berlaku untuk setiap orang yang percaya kepada Allah, yang menikmati relasi dengan Allah, ya, selama dia berjalan di kehidupannya. Seperti tadi juga contoh Anto juga udah bilang gitu ya. Relasi kita dengan Allah itu kita jalani sekarang, dan nanti di masa depan itu kita akan menikmati kepenuhannya. Ya, sekarang ini mungkin kita dengan Allah itu ibarat kita lagi WhatsApp-an gitu ya, kita nggak langsung ngelihat mukanya. Gitu. Tapi nanti kita akan bertemu muka dengan Allah, dan disitulah kepenuhan dari relasi kita yang selama ini sudah kita jalani. Jadi kita akan memiliki tempat di surga, tempat di rumah Bapa, ya. Dan disitulah janji yang nyata, dan janji itu pasti digenapi karena ya dia memang datang dari situ, Yesus datang dari situ, dan dia kembali ke situ, dan dia akan kembali lagi ke dalam dunia ini untuk menyatakan penghakiman, ya. Dan selain itu juga kita dibebaskan dari hukuman. Ya, ini sangat penting sekali, gitu ya. Karena tadi juga di dalam Yohanes pasal 5 dikatakan bahwa kita tidak akan turut dihukum lagi. Kita tidak akan menerima hukuman karena keberdosaan kita lagi, gitu ya. Karena memang status kita sudah tidak berdosa. Tapi hati-hati, gitu ya. Memang Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya tidak lagi dihakimi atau didakwa berdasarkan keberdosaannya, tapi kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Karena itu relasi dengan Tuhan itu harus kita bawa, ya, harus kita jalani, dan nantinya kita juga akan melihat, mengalami kita itu bebas dari penghukuman. Dan selain itu juga, ini di Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Ya, jadi kita ini sudah dibebaskan, dan kita bahkan diberikan roh yang memerdekakan, ya, roh yang memberi hidup, yang memerdekakan. Yang minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi. Jadi saya sedikit kasih bocoran tema minggu depan, yaitu bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan. Bukan hanya soal kemerdekaan sebagai bangsa, tapi juga sebagai umat. Ya, jadi kita ini bebas dari hukuman, dan juga kita ini juga mendapatkan satu janji dari Tuhan Yesus bahwa kita nanti akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ya, kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus, Sang Raja itu. Dari Wahyu pasal 2, itu di ayat 26 dikatakan, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya. Jadi ada satu kuasa di mana kita ini akan memerintah bersama-sama dengan Dia, akan menikmati satu kejayaan bersama-sama dengan Dia, dan Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Jadi ketika kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, gitu ya, menjalani kehidupan kita dengan relasi yang dekat dengan Allah, di masa yang akan datang berbicara soal akhir zaman, berbicara soal penghakiman, kita akan berjaya, ya, bersama-sama dengan Yesus tentu saja. Dan selain itu juga kita akan ada kelepasan dari segala kesusahan dan penderitaan dunia, ya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita akan
mengalami kelepasan ya dari segala kesusahan dan penderitaan dunia. Saat ini kita begitu dirudung ketakutan, kecemasan ataupun kekhawatiran ya, ngelihat corona banyak sekali di mana-mana. Di Indonesia saja sehari nambahnya 1000-an, kadang 2000-an gitu ya. Di kota Medan bisa sampai ratusan orang sekali nambah gitu. Ataupun bahkan ada di antara kita yang mengalami kelemahan fisik gitu ya, ataupun mengalami kesusahan-kesusahan dunia, kekhawatiran memikirkan bagaimana besok makan apa ya, bagaimana untuk melunasi misalnya ada kredit-kredit tertentu, atau bagaimana ini anak-anak mau sekolah butuh kuota dan kita sendiri juga kesusahan gitu ya. Nah, itu satu keadaan yang menghimpit di dalam hidup di masa kini. Nanti kita akan mengalami kelepasan dari semuanya itu. Ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ya, ayat 11, siapa bertelinga hendaklah mendengar, barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Di sini berbicara soal kematian kedua, penghukuman. Dan juga di dalam 21 ayat 4, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi ini satu pengharapan bagi kita. Kalau selama ini ya kita mengalami kesulitan, kesusahan, ada pengharapan di masa yang akan datang bahwa kita yang percaya pada Yesus tidak akan mengalami penderitaan itu lagi. Ya. Sedangkan yang tidak percaya pada Yesus, di dalam Yohanes 3 tadi dikatakan mereka semua sedang ada di dalam penghukuman, dan saya membayangkan bahwa ada kesulitan yang jauh lebih besar lagi yang menanti orang-orang yang menolak Yesus. Nah, jadi kita perlu punya pengharapan gitu ya. Makanya kita ketika di rumah duka, kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, karena kita menyadari bahwa kematian itu bukan apa-apa, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, karena kita tahu di balik dari kematian, ya, ada kelepasan dari segala kesulitan di dalam dunia ini. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam aplikasi, saya kembali serahkan kepada Contoh Anto. Ya, terima kasih, Contoh Eka. Ya, kita sudah melihat masa lampau, masa kini, masa depan, gitu ya. Sifat keselamatan itu sendiri, yaitu status kita dari dosa menjadi orang benar karena darah Kristus. Dan kita juga mengalami namanya pengampunan. Oleh karena darah Yesus, kita dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan atau anak Tuhan. Satu relasi yang begitu mempesona dan indah sekali, gitu ya. Nah, kita juga ada melihat sudah masa depan, yaitu janji Tuhan, satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sih ya respon kita terhadap Kristus yang sebagai keselamatan itu, yang sebagai juru selamat itu, ya? Respon pertama kita adalah next, yaitu percaya, ya, percaya. Mempercayai Kristus. Dengan apa? Next, yaitu pertama, mengakui dosa kita, ya, mengakui dosa kita, mengakui ketidakberdayaan, mengandalkan sendiri untuk memperoleh keselamatan itu. Jadi kita mengakui dosa kita, ya, bahwa kita tidak mampu, mengakui kita adalah manusia yang berdosa. Jadi kalau bagi orang-orang tidak mau mengakui dosa, dengan mengandalkan sendiri, dia dapat memperoleh keselamatan itu di mata Tuhan itu orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, yang berpikir bahwa dengan dirinya sendiri, dia dapat mencapai kesempurnaan itu. Tuhan sudah sediakan jalan bagi kita, tinggal jalan saja di jalan tersebut. Kita nggak usah membuka jalan yang baru, yang membawa kita kepada kebinasaan. Ya, pertama kita mengakui dosa kita, bukan hanya itu, ya. Next, kita juga harus menerima Kristus, ya, mengakui dosa, menyesal akan dosa. Itu semua orang bisa.
Aduh, aku udah salah, aku melakukan kesalahan, ya, aku menyesal, ya. Menyesal perlu pertobatan. Menyesal tanpa pertobatan itu sia-sia, ya kan? Seperti Yudas Iskariot. Yesus, dia menyesal, tapi dia tidak bertobat, tidak berdiri di hadapan Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan. Beda dengan Petrus, ya. Dia juga menyesal, tapi dia kemudian datang kepada Yesus, dia menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Jadi, respon pertama kita terhadap juru selamat itu adalah percayalah, gitu ya. Percaya, mengakui dosa kita, menerima Kristus. Yang kedua, respon kita adalah kita harus hanya percaya saja, juga dituntut atau diminta untuk hidup bagi Kristus, sehingga hidup kita ada perubahan, ya. Apa itu hidup bagi Kristus? Next, yaitu perubahan hidup, ya. Cara hidup kita berubah. Ada satu dari moral, tindakan kita, perbuatan kita yang berubah, ya, perubahan cara hidup. Tapi saudara-saudari, perubahan cara hidup saja itu tidak cukup loh, ya. Kita juga perlu apa? Kita perlu perubahan arah hidup. Bukan hanya perubahan cara hidup, tapi juga perubahan arah hidup. Maksudnya adalah kalau tentang perubahan cara hidup, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga itu juga mereka berubah, gitu ya. Bahkan ada yang lebih baik daripada kita, ya, kita jujur ya. Bahkan ada sebagian orang cara hidup mereka lebih saleh, ya, lebih baik, lebih lemah lembut, lebih suci tanda kutip gitu ya. Tapi mereka tidak ada namanya perubahan arah hidup, yaitu hidup bagi Kristus. Inilah perbedaan kekristenan. Tuhan tidak hanya ingin melihat cara hidup kita berubah, Tuhan lebih rindu bahwa kita, arah kita untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tuan di dalam hidup kita. Bukan lagi kita sendiri yang menjadi tuan atas hidup kita. Inilah arah hidup yang berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Ya, seperti ayat ini ya, Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini adalah arah, perubahan arah hidup. Roma ditulis oleh Paulus ya. Paulus dulu dia memiliki perubahan cara hidup. Dia hidup yang saleh, tapi arahnya tidak ada. Ya, jadi kita bukan hanya dituntut untuk perubahan cara hidup, tapi kita juga adalah perubahan, yaitu hidup bagi mati pun mati untuk Kristus. Yaitu hidup untuk Kristus, mati atas dosa-dosa kita. Inilah respon kita terhadap juru selamat itu. Terima kasih ya. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, ya mungkin boleh ditanyakan. Saya serahkan kembali ke moderator kita, ya Pak Johan. Terima kasih. Ya, terima kasih Contoh Anto dan Contoh Eka untuk penjelasannya tentang siapa Yesus itu. Baik teman-teman, bagi yang ingin bertanya ya, itu boleh ditulis di chat, atau kalau memang mau bertanya langsung juga kita persilahkan. Ya, tapi tulis dulu di chat siapa yang mau bertanya, nanti saya kasih kesempatan untuk ngomong ya. Mungkin Boksu Bunsui atau Boksu Parlin ada yang mau ditambahkan sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain.
Mungkin ya contoh Saya Anto. pikir kita masuk. Ya. Ya. Ya, silakan Mbak Subunsui. Ya, saya pikir ini apa tema yang menarik pada kita. Saya mengajak supaya memang teman-teman bisa lebih memperhatikan tema kita pada malam ini, karena ini kan pergumulan hidup kita dan juga pergumulan hidup banyak orang. Saya pikir kita masuk saja langsung ke beberapa pertanyaan, supaya nanti waktu diskusi kita itu banyak. Baik teman-teman, bagaimana kalau ada yang perlu dipertanyakan ya, kita persilakan. Cuma ada satu pemikiran begini, untuk contoh Anto atau contoh Eka ya. Kalau kita katakan bahwa Yesus itu datang menyelamatkan mereka yang dulu, sekarang dan akan datang. Sedangkan ada juga manusia-manusia yang hidup ya sebelum datangnya Yesus itu sendiri. Artinya ada orang yang memang hidup dan belum mengenal Yesus, tetapi selama hidupnya saleh, mengenal Tuhan, dia itu juga diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang sekarang? Sebenarnya hidupnya juga cukup saleh, ya. Dan dia juga boleh dikatakan berbuat sesuatu itu untuk Tuhan. Ya, meskipun dia tidak mengenal Yesus. Apakah orang ini bukan boleh diasumsikan adalah sama ya posisinya, sama-sama tidak mengenal Yesus ya. Yang mana yang dulu ya itu bisa termasuk diselamatkan, sedangkan yang sekarang itu nggak bisa ya. Boleh dikasih sedikit penjelasan untuk hal ini? Terima kasih. Ya, kasih Pak Johan untuk pertanyaan ini. Ini satu pertanyaan yang saya yakin banyak orang, baik itu yang Kristen maupun yang belum Kristen, ya, yang bertanya gitu ya, bagaimana orang-orang dulu sebelum Yesus dan bagaimana orang-orang yang sekarang yang tidak mendapat akses kepada Injil ya, kepada Yesus. Nah, satu hal yang harus menjadi pemikiran kita yang mendasar terlebih dahulu bahwa satu-satunya cara yang Allah berikan untuk terlepas dari dosa adalah Yesus Kristus. Baik itu di masa sebelum Yesus dilahirkan ke dalam dunia sebagai manusia, maupun sampai sekarang. Ya. Kalau bukan itu satu-satunya cara, maka Allah tidak akan memberikan janji keselamatan itu di dalam Kejadian pasal 3, ya, bahwa keturunan perempuan itu. Nah, cuma kan banyak yang bilang bahwa loh kan Yesus lahirnya setelah itu, bagaimana dong ya? Nah, tentu saja kita melihat bahwa di dalam setiap zaman itu selalu ada pengharapan akan janji keselamatan itu sendiri. Ya. Orang Israel ya tentu saja memegang janji bahwa akan datang keselamatan di dalam diri Sang Mesias. Ya, Sang Mesias. Nah, di dalam kultur budaya lain tentu saja ada gemanya bahwa keselamatan itu tidak bisa dari manusia tapi harus dari kuasa yang lebih tinggi. Cuma tentu saja mereka tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang siapa kuasa yang lebih tinggi itu ya. Makanya mereka banyak yang memikirkan, oh, kalau gitu kuasa yang lebih tinggi itu gunung atau pohon atau batu yang besar ya. Tapi kalau kita punya pengharapan akan datangnya seorang Mesias, yaitu Allah itu sendiri yang menyelamatkan, maka di situ pengharapannya. Tapi jangan dibilang bahwa, oh kalau begitu sekarang saya cukuplah berharap kepada Tuhan tanpa harus berharap pada Yesus. Tidak seperti itu cara kerjanya. Tetap pengharapan akan datangnya keselamatan itu
hanya dari atau lewat Kristus, ya. Baik itu yang masa lampau. Nah, misalnya ya kalau kita melihat ketika Yesus itu ditanyai oleh orang-orang Farisi dan imam-imam, gitu ya. Yesus mengatakan bahwa dirinya itu mengenal Abraham. Dan mereka berkata, bagaimana kamu bisa berkata kamu mengenal Abraham, padahal umurmu baru berapa tahun? Sedangkan Abraham sudah mati ribuan tahun yang lalu. Gitu ya. Dan Yesus bilang bahwa sebelum aku ada, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Gitu ya. Dan di situ, dan Abraham melihat hariku. Gitu. Jadi itu satu penanda bahwa orang-orang yang sebelum Yesus, ketika mereka melihat harinya Tuhan Yesus, melihat rancangan Allah akan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, maka disitulah iman mereka sebenarnya diletakkan di dalam Yesus, walaupun pada waktu itu, pada zaman Abraham, zaman sebelum Yesus, nama Yesus belum Yesus, gitu. Tapi paling enggak nama Yesus sendiri sudah ada artinya, yaitu Yeshua atau Yahweh yang menyelamatkan. Tuhanlah yang menyelamatkan. Jadi pengharapan itu selalu ditujukan kepada Yesus, dan hanya kepada Yesus. Jadi, nah bagaimana kalau zaman sekarang? Saya pikir pengharapan itu harus terus digemakan bagi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Ya. Sekali lagi, kalau dia baik sebaik apapun, tetap saja kebaikannya itu dilakukan di dalam keberdosaan. Ya, sehingga itu tidak akan bisa diperhitungkan sebagai kebenaran, apalagi sesuatu yang membenarkan. Ya, saya pikir dari saya itu jawabannya. Mungkin Contoh Anto atau Bosu mau menambahkan. Ya, intinya seperti yang Contoh Eka bilang, ya, itu yaitu mau itu perjanjian lama sebelum Yesus lahir atau di zaman setelah Yesus lahir, intinya kita diselamatkan karena iman, gitu ya. Zaman dulu sebelum Yesus lahir kan ada tadi Contoh Eka udah bilang perjanjian bahwa juru selamat akan hadir, gitu ya. Nah, orang-orang zaman itu ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Nah, orang-orang yang percaya inilah mereka diselamatkan karena iman. Misalnya kita Yapolahan gitu ya, Abraham, Isa, ya, Yakub gitu ya. Itu mereka orang-orang yang diselamatkan jauh sebelum Yesus lahir. Diselamatkan karena apa? Karena percaya ini. Nah, untuk zaman sekarang, ketika kita berkata bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Nah, ada dua orang. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, yang percaya inilah yang selamat. Jadi, mau itu sebelum Yesus lahir, atau setelah Yesus lahir, itu metodenya, itu syaratnya sama. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa berkata, oh, bagaimana keadaan dulu? Bagaimana keadaan sekarang? Enak toh? Gitu ya. Oh, zaman dulu belum ada Yesus. Zaman sekarang sudah ada Yesus. Sebenarnya sama. Kita diselamatkan karena kita beriman. Ya, itu. Terima kasih. Oke, Contoh Eka dan Contoh Anto, terima kasih ya. Ini ada pertanyaan dari Saudara Ahui. Dia ada tanya, sebutan juru selamat bagi Yesus itu banyak ditulis di dalam Alkitab. Namun pada saat penghakiman di depan para ahli Taurat dan hakim, Yesus tidak ada pengakuan dirinya sebagai juru selamat. Kenapa bisa begitu? Kira-kira gimana ini? Contoh Anto sama Contoh Eka? Artinya waktu Yesus dihakimi itu ya di kayu salib ya, di para ahli Taurat dan hakim, ya Yesus itu tidak ada mengaku bahwa dirinya itu adalah juru selamat itu sendiri. Nah, padahal di Alkitab itu kan sering ditulis ya bahwa dia itu adalah juru selamat. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaan ini. Ya, kalau kita melihat Alkitab, ya ada satu ayat di mana Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah.
yaitu Mesias itu, Sang Juru Selamat. Ya, Mesias ya, Mesias, Sang Juru Selamat. Ketika dia diadili, orang-orang ini banyak mencari kesaksian-kesaksian palsu. Gitu ya. Alkitab mencatat bahwa tidak ada orang yang kesaksian itu cocok gitu. Akhirnya Yesus nggak bisa dihakimi. Lalu datanglah satu ya orang Farisi gitu ya. Dia berkata seperti ini. Aku bersumpah demi Allah gitu ya, demi Allah Bapa. Coba kamu bersumpah, apakah kamu anak Allah? Apa jawab Yesus? Ya, akulah dia. Wow. Pengakuan yang begitu besar. Lalu mereka merobek bajunya dan berkata, untuk apalah kita mencari saksi-saksi? Toh dia sekarang sudah mengakuinya. Dia menghujat Tuhan. Lalu mereka pun mengadili Yesus dan membunuhnya. Itu adalah satu. Kalau kita, akulah dia. Sang Mesias itu, anak Tuhan. Sang Juru Selamat. Ya, jadi Yesus ada mengakuinya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan contoh Eka atau buksu-buksu. Ya, kalau kita perhatikan ya, ketika Yesus diadili, ya, Yesus menyatakan itu dia adalah Mesias itu di hadapan ketika pengadilan itu pengadilan agama. Tapi kalau ketika dia berhadapan dengan pengadilan dari Pilatus, ya, raja setempat atau penguasa setempat, dia ditanya apakah engkau raja, gitu ya, raja orang Yahudi. Jadi sebenarnya kita bisa melihat ada fokus tersendiri yang Yesus mau sampaikan bahkan ketika dia diadili. Kalau kamu orang Yahudi, kamu menantikan Mesias. Kalau kamu orang Romawi, orang Yunani, gitu ya, kamu menantikan seorang penguasa sebenarnya. Jadi di situ satu hal yang Yesus mau fokuskan di dalam jawaban atas penghakiman atau pengadilan yang ditujukan kepada dia. Ya, itu saja tambahan saya. Oke, contoh Eka dan contoh Anto. Untuk saudara Ahui, bagaimana dengan jawaban dari contoh Anto dan contoh Eka? Bisa diterima? Ya, oke deh ya. Thank you ya, Ditulis saudara oke, Ahui. thanks. Iya, ini ada lagi pertanyaan dari Evan ya. Bagaimana kita membawa berita keselamatan ini dalam konteks penginjilan? Karena di training EE, saya selalu melihat bahwa pertanyaan pertama yang dikeluarkan untuk penginjilan dengan kalimat tentang setelah mati, masuk surga atau neraka. Memang benar, keselamatan memang menyangkut keselamatan orang. Tetapi apakah untuk memulai penginjilan kepada orang yang belum percaya, itu dimulai dari pertanyaan ini? Terima kasih. Ya, contoh Anto, contoh Ya. Eka bagaimana? Metode penginjilan itu banyak sekali, tapi ya belum tapi ya banyak sekali metode ya. Tidak ada yang namanya lebih bagus dan lebih baik. Oh, yang itu lebih buruk, punya saya lebih bagus. Itu tergantung kepada keadaan, tergantung juga kepada budaya. Misalnya saja, contoh ya, gitu ya. Kita bertanya, ketika kamu mati, apa kamu yakin kamu masuk surga? Gitu ya. Nah, kalau kita di Imlek, kita ingin memakai metode ini, itu kita udah ditolak ya. Belum mulai kita udah ditolak. Lu Imlek lu bilang mati gitu ya. Soi siao gitu ya. Sial gitu. Jadi nggak bisa memakai metode ini. Jadi apakah itu buruk? No, tidak gitu ya. Itu juga sudah menyelamatkan berjuta beribu-ribu orang. Jadi kita nggak bisa bilang metode apa yang paling bagus atau metode apa yang buruk gitu ya. Semua boleh kita pakai asalkan ujung-ujungnya kita memberitakan keselamatan itu. Jadi cara untuk memberitakan juru selamat itu saya tidak bilang metodenya, tapi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, beritakan itu dengan perkataan.
ya, dengan perkataan. Apa yang Anda sudah belajar, apa yang Anda dengar, beritakan kepada mereka lewat perkataan. Mau itu tulisan atau mau itu langsung lisan, gitu ya. Yang kedua, hidupi apa yang telah kamu dengar, gitu ya. Dan beritakan apa yang kamu hidupi, gitu ya. Jadi hidupi apa yang kamu dengar dan beritakanlah apa yang telah kamu hidupi itu. Jadi orang-orang akan lebih mudah menerima penginjilan Anda dan saya jika hidup kita menjadi terang dan garam. Impossible, ya. Anda bisa saja berkhotbah 1 minggu beratusan kali, apabila hidup kita tidak menjadi garam dan terang, itu semuanya fail, ya, gagal, gitu. Jadi ada 2 hal yang perlu kita perhatikan: penginjilan lewat lisan atau tulisan, dan penginjilan lewat kesaksian hidup kita. Ya, terima kasih. Mungkin contoh Eka boleh menambah. Ya, kalau saya menambahkan bahwa ya tetap kita harus melihat konteks ketika kita menyampaikan ya. Sekali lagi tadi contoh Anto bilang kalau pas Imlek atau kepada orang mungkin yang lebih tua, kita harus peka untuk melihat apakah pertanyaan ini sesuai atau pertanyaan ini baik nggak disampaikan gitu ya. Jangan nanti kita nanya gitu tiba-tiba serangan jantung, Injil belum diberitakan, orangnya udah keburu meninggal duluan gitu ya. Jadi tetap harus lihat konteks gitu ya, dan metode sekali lagi adalah sesuatu alat gitu ya. Satu alat. Beritanya adalah Kristus ya. Beritanya adalah Kristus, beritanya adalah Injil. Metode bisa jadi beda-beda ya. Yang penting Injilnya yang disampaikan, Injilnya yang diberitakan ya. Nah, terkait dengan EE ya, kalau saya secara pribadi ditanya, sebenarnya saya pribadi tidak terlalu banyak atau tidak sering menggunakan metode EE ya, karena ya jujur pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal itu bagi saya kecenderungannya seperti lagi jualan surga gitu ya, bagi saya pribadi. Tapi sebenarnya dari untuk mempermudah memang itu satu pertanyaan yang bisa jadi memudahkan orang, tapi bagi saya akan memilih metode yang lain yang saya pikir cukup bisa saya gunakan untuk berbagai jenis usia, berbagai jenis orang, gitu ya. Itu ya itu bagi saya sih. Ya, mungkin kalau ada tambahan dari yang lain, atau mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Oke, contoh Eka dan contoh Anto, terima kasih ya. Jadi bagaimana kira-kira untuk jawabannya, Saudara Evan, apakah bisa diterima? Saya sendiri ada belajar juga untuk metode penginjilan EE. Ya. Saya nggak terapkan itu 100%. Artinya begini, memang tahapan-tahapan itu ada, contohnya yang awalnya, setelah mati masuk surga atau neraka. Misalnya ada pertanyaan awal seperti itu. Mungkin kalau kita langsung menanyakan kepada seseorang tentang hal ini, ya secara tidak langsung kita membentuk benteng bagi dia mau dengar kelanjutan kita lagi. Ya, saya nggak pernah langsung bertanya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita gunakan dengan cara yang lebih soft, ya, perumpamaan-perumpamaan dan seterusnya. Pada saat momen yang tepat, ya, momen yang tepat. Jadi kita juga harus lihat momennya yang tepat itu bagaimana. Tapi dari pengalaman saya, sebenarnya penginjilan yang paling efektif itu, yang bisa menyentuh orang, apabila di dalam setiap perbuatan kita itu terpancar kasih Tuhan. Kasih Kristus, itu sangat-sangat efektif sekali. Orang melihat kita itu beda. Orang yang beragama Kristen dengan yang lain, apalagi kok semua itu dilakukan dengan ketulusan. Ya, dari pengalaman saya selama ini pelayanan, itu jauh-jauh efektif sekali, ya.
Oke, contoh Anto dan contoh Eka. Tadi ada satu dalam ayat ya, ada dikatakan bahwa hidup kita itu semua seutuhnya untuk Tuhan. Ini secara tidak langsung ya, bahwa Tuhan itulah menjadi sentral dalam semua kehidupan. Kan gitu ya. Tapi sadar atau enggak sadar ya, sebelum kita percaya Tuhan, yang menjadi sentral kehidupan kita itu adalah diri kita pribadi loh. Iya kan? Contohnya ya, contoh. Kita dulu sering berbuat baik. Kita udah tahu sih, belum percaya Tuhan pun kita udah tahu kita sering mau berbuat baik. Tapi setelah kita telusuri, ya orang-orang yang di luar Kristen, motivasi dalam berbuat baiknya ternyata beda ya dengan orang yang sudah percaya. Saya ada telusuri beberapa ini. Kadang-kadang saya sering sharing dengan teman-teman. Kenapa kamu berbuat baik? Ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat minimal ada 4-5 ya, motivasi seseorang itu melakukan hal baik. Yang pertama itu dia melakukan hal yang baik karena dia di komunitas yang mungkin banyak orang yang berpendidikan atau orang kaya dan lain sebagainya, dia untuk mau dapat nama. Ya, dia berbuat baik supaya dikenal orang gitu. Berarti secara tidak langsung dia berbuat baik itu tujuannya untuk diri sendiri juga. Kan gitu. Artinya dia dari sentral gitu ya. Kedua, kadang-kadang saya tanya juga, kenapa kamu suka berbuat baik ya? Bantu ini, bantu itu dan lain sebagainya. Ya, salah satu motivasinya agar perbuatan salah yang sudah dia lakukan atau dosa-dosa yang sudah dia lakukan bisa diampuni dengan berbuat baik ini. Ya, itu salah satu motivasinya. Berarti dia berbuat baik, tujuannya juga bukan untuk orang yang dibantu, tetapi fokusnya untuk diri sendiri juga. Buntut-buntutnya ke sana. Ketiga, orang yang berbuat baik itu tujuannya untuk apa? Ternyata dia berbuat baik itu dengan harapan agar bisnisnya ke depan itu jauh lebih lancar, dimudahkan Tuhan. Berarti motivasinya juga untuk diri sendiri. Kan gitu. Yang berikutnya lagi, kenapa seseorang itu berbuat baik pada saat saya tanya dia? Dia bilang supaya kehidupan anak cucunya, kehidupan dia akan datang itu lebih lancar semua. Ya, diberkati Tuhan. Berarti motivasinya ya untuk diri sendiri atau segolongan orang atau keluarga dia kan. Ya. Jadi motivasinya beda. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, Tuhan mengharuskan kita itu segala sesuatu itu sentralnya ke Tuhan itu sendiri. Ya kan? Ini jadi satu pertanyaan juga bagi saya. Kenapa Tuhan mau seperti itu gitu? Tapi ada satu jawaban yang saya dapat. Saya nggak tahu ini apakah benar atau tidak. Nanti contoh Eka dan contoh Anto mungkin boleh kasih sedikit statement juga. Saya melihat Tuhan ingin kita lakukan segala sesuatu itu atas nama Dia. Tujuannya untuk apa? Coba kita perhatikan, setiap orang yang melakukan baik, kalau ujung-ujung motivasinya untuk kemuliaan diri sendiri, nanti yang akan muncul itu adalah apa? Dia akan menjadi orang yang egois. Orang yang gampang marah, orang yang pendendam, orang yang iri hati, dan seterusnya. Dan dalam melakukan segala sesuatu itu nggak tulus. Karena untuk diri sendiri. Tapi pada saat kita melakukannya itu untuk Tuhan, kita itu satu lebih tulus. Dan kita itu nggak ada beban. Kita juga nggak ada alasan untuk benci orang. Ya, dan lain sebagainya. Karena semua itu yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Nah, apakah ini salah satu pemikirannya seperti itu? Artinya, dengan segala sesuatu itu kita pusatkan ke Tuhan, sebenarnya efek-efek negatif seperti ego dan lain sebagainya itu bisa berkurang ya, atau boleh dikatakan ya untuk menghindari hal itu juga. Ya, ini satu pemikiran yang setelah saya coba baca Alkitab dan lain sebagainya, ini yang saya bisa rangkumkan. Saya nggak tahu ini tanggapan dari contoh Eka dan contoh Anto bagaimana untuk keadaan ini. Terima kasih. Ya, seperti yang tadi kita bahas ya, yaitu kita ada perubahan hidup, cara hidup kita. Tapi belum cukup gitu ya. Itu mesti ditambah lagi perubahan arah hidup.
yaitu motivasi kita hidup untuk siapa, gitu ya. Kalau saya belum percaya Kristus, saya mungkin ada perubahan karakter dari yang suka narkoba, tidak lagi narkoba, karena suka yang menipu, tidak lagi menipu. Arahnya siapa? Ke saya sendiri, gitu ya, seperti yang tadi Ko Johan ngomong gitu ya. Arahnya ya untuk diri sendiri, ya untuk saya, ya, atau untuk orang lain. Oh, saya berhenti merokok untuk istri saya, gitu. Ya perubahan cara, tapi arah hidup itu ke Tuhannya enggak ada. Gitu. Jadi kita sebagai orang, ya, lebih lagi sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita merespon juru selamat itu, yaitu kita harus ada perubahan arah hidup kita. Dulu kita hidup bagi sendiri atau bagi orang lain, tapi saat ini kita hidup untuk Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi Tuan di dalam hidup kita, bukan kita yang menjadi Tuan bagi hidup kita sendiri. Ya, terima kasih. Thank you, Contoh Anto. Contoh Eka, bagaimana? Ada tanggapannya? Sebenarnya sama sih ya, berbicara tentang bagaimana kita hidup itu berpusat kepada Tuhan itu kalau tadi saya menangkap dari Pak Johan juga berkata bahwa ada dampaknya ya ketika kita melakukan sesuatu itu untuk manusia efeknya seperti apa dan melakukan untuk Tuhan itu efeknya seperti apa ya. Yang pasti kalau melakukan untuk manusia kita nggak tahu pasti respons mereka ya. Dan kalaupun kita tahu respons mereka bagaimana, kita nggak tahu apakah respons ini bakal bertahan atau enggak. Contohnya seperti ini. Saya bantu orang untuk supaya saya dihormati. Ya, waktu itu dihormati. Nanti misalnya 2 bulan lagi, mereka nunggu-nunggu kok kita nggak bantu-bantu. Gitu ya. Akhirnya, hormatnya mereka itu sirna dari kita. Ataupun mungkin kalau kita misalnya responsnya itu orang ketika menerima bantuan kita, kemudian kita dianggap sok cari muka atau apa. Padahal sebenarnya pengennya hatinya tulus gitu. Tapi gara-gara pandangan seperti itu, hati kita jadi kacau gitu ya. Waduh, ini saya udah bantu susah-susah mereka pandang dengan cara seperti itu. Udahlah lain kali nggak usah bantu lagi. Nah itu berarti kita sedang memusatkan pada manusia ya, entah itu diri kita sendiri atau pada orang lain. Berbeda dengan kalau kita pusatkan itu kepada Tuhan. Pastinya kita akan mengharapkan satu pengharapan yang berbeda lah ya. Di satu sisi kita lakukan itu bukan untuk menyenangkan Tuhan. Nah ini mungkin satu statement yang bikin kita loh. Selama ini saya tahunya saya melayani, saya membantu orang untuk menyenangkan Tuhan, gitu ya. Saya ingin pertegas bahwa yang menyenangkan Tuhan adalah karya Kristus. Satu-satunya yang menyenangkan hati Bapa adalah karya Kristus, sehingga kita dilayakkan. Gitu. Nah, karena itu tidak ada sedikit pun upaya kita yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita merespons terhadap apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Jadi bukan lagi kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau berusaha menyenangkan hati Tuhan semata, ujung-ujungnya jangan-jangan ego kita yang sebenarnya lagi ingin dipuaskan. Gitu ya. Kalau saya sudah menyenangkan hati Tuhan, maka bangga saya, senang saya, puas saya. Ujung-ujungnya sebalik lagi ke saya. Nah ini satu pola pikir yang mungkin perlu untuk kita miliki, yaitu kita melakukan ini segala sesuatu untuk Tuhan itu bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk merespons kebaikan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan karena Tuhan sudah cukup begitu, bukan cuma cukup ya, begitu baik ya bagi kita, maka kita perlu untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk menyenangkan Tuhan tujuannya, maka kita nggak akan punya beban, ya. Karena kalau masih tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan pun, kadang kan Tuhan bisa jadi tidak memberi respons juga. Ya.
Saya yakin, saya sendiri pernah mengalami ketika saya berada di STT gitu ya, kesaksian yang beberapa kali juga saya sudah pernah ceritakan gitu. Ketika saya berada di STT, setiap hari dengar khotbah, setiap hari baca Alkitab, setiap hari berdoa, setiap hari juga membaca buku-buku tentang karya Tuhan, tapi kering gitu ya, dan benar-benar kering yang bukan hanya dijalani 1-2 hari, tapi 1 bulan penuh itu saya merasa bahwa Tuhan tidak berbicara dan tidak menjawab apa yang sedang saya gumulkan, dan itu membuat saya cukup frustrasi gitu ya di masa kekeringan itu. Sampai pada akhirnya suatu kali Tuhan bertanya pada saya, apa yang sedang kamu cari ketika kamu melakukan segala sesuatu itu? Apa yang sedang kamu cari dan apa yang sedang kamu upayakan? Apakah kamu sedang mengupayakan untuk aku jadi bangga dengan kamu, dan kamu bangga dengan kebanggaanku itu? Atau kamu melakukannya dengan satu hati yang sadar bahwa kamu sudah ditebus, dan kamu sudah dimenangkan, dimerdekakan. Dan itu mengubah pola pikir saya. Akhir dari masa kekeringan itu adalah masa kesuburan yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan berikan, seperti ada air yang Tuhan siramkan, dan di situ pertumbuhan kerohanian yang semakin meningkat karena Tuhan mengubahkan pola pikir saya. Bukan lagi saya berusaha untuk mencari kesenangan Tuhan dalam artian bahwa saya berusaha supaya Tuhan itu bangga dengan saya. Tapi saya menyadari bahwa ya inilah bagian saya, inilah hidup saya, inilah hak yang Tuhan berikan bagi saya untuk saya bisa hidup bagi Dia. Dan mungkin itu tambahan dari saya. Oke, thank you ya, Contoh Eka dan Contoh Anto. Ini ada Mbok Suparlin ya, dia mau bertanya. Kita persilakan aja Mbok Suparlindungan untuk langsung bertanya ya. Iya, terima Mbok Suparlin kasih. jangan susah-susah ya. Enggak. Terima kasih Bro Johan. Iya, Mbok Su. Iya, saya pernah khotbah di satu lembaga, saya sebut aja lah ya, di Polda ya. Saya pernah khotbah di Polda. Jadi jemaat yang mendengar khotbah saya itu ya polisi-polisi semua dengan staf-staf sipilnya ya. Dan topiknya ya ini tentang keselamatan di dalam krisis. Lalu masuk sesi tanya jawab, rame ya. Salah satu yang membuat rame adalah begini. Sampai sebagian di antara mereka berdiri dari tempat masing-masing seperti mau mendakwa saya yang sebagai pengkhotbah di depan gitu. Tentu mereka semua orang Kristen dan bahkan dari nenek moyang mereka saya tahu saya pikir mereka Kristen lah ya. Artinya mereka sejak kecil dibina di dalam keluarga Kristen. Cuman yang menjadi keberatan mereka setelah saya jelaskan bahwa keselamatan di dalam Kristus itu adalah anugerah, kasih karunia. Jadi bukan karena perbuatan baik kita ya, jelas sekali itu Efesus pasal 2 ayat 8-9, karena kita percaya atas respon kita kepada kasih Kristus ya, Yohanes 3:16. Terus mereka berontaknya begini, masa dengan hanya percaya beriman sama Yesus lalu kita selamat, gampang banget kata mereka. Bagaimana dengan kita kan seharusnya juga berbuat baik, berbuat ini itu gitu loh. Nah, ini mewakili banyak orang, pendapat ini mewakili banyak orang sebetulnya. Kalaupun orang Kristen, ada banyak orang belum begitu mantap mengerti bahwa keselamatan di dalam Kristus itu anugerah. Holana sini roha bahasa Batak Toba ya, hanya karena belas kasihan Allah. Lalu mereka untuk mendapatkan tiket keselamatan itu tidak cukup hanya percaya, harus lakukan ini lagi. Pengaruh dari mana ini? Bisa juga pengaruh dari agama-agama lain yang mereka tahu sedikit banyak. Yang mau saya katakan adalah bagaimana kita memisahkan supaya jemaat juga tahu, orang juga tahu, untuk memperoleh tiket keselamatan dengan mengerjakan keselamatan itu dua hal yang berbeda. Filipi, surat Filipi pasal 2 kan diajarkan ayat 12,
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mohon contoh Anto, contoh Eka boleh memfikskan ini dengan jelas. Perbedaan memperoleh tiket keselamatan itu dengan mengisi keselamatan itu. Supaya jangan dicampur adukan orang. Jadi kadang itu tadi, untuk mendapatkan keselamatan tidak cukup hanya karya Kristus. Mohon penegasannya, terima kasih. Ya, thank you, Bok Su. Silakan Ya. Contoh Anto dan Contoh Eka ya. Terima kasih. Ya, kalau saya suka pakai ilustrasi ini, Bok Su, dan juga rekan-rekan sekalian, karena saya yakin banyak rekan-rekan yang lebih butuh untuk mendengar ini. Saya yakin Bok Suparlin juga sudah tahu jawabannya, cuma beliau mancing gitu ya. Supaya ada interaksi juga. Ya, saya suka ilustrasinya gini ya. Kalau seandainya ya kita diberikan sebuah ladang, ya, kita diberikan itu beneran, suratnya diberikan kepada kita, ladangnya itu diberikan pada tanah kosong lah, tanah kosong diberikan kepada kita, dan pesan dari si pemiliknya itu yang memberikan itu kepada kita, kamu kerjakan ya tanah ini, kamu usahakan ya tanah ini ya. Maka bukan berarti bahwa saya mengupayakan tanah itu untuk jadi milik saya, gitu. Tapi saya sudah jadi pemilik tanah itu, yang jadi tanggung jawab saya adalah mengupayakan, entah saya mau cangkul, saya tanam jagung di situ, atau mungkin saya mulai gali dan buat jadi kolam di situ untuk tambak ikan, atau saya bangun jadi sebuah bangunan yang bisa entah jadi rumah tinggal, atau jadi tempat kos, atau jadi kantor, jadi mall, jadi apa gitu ya. Tapi intinya adalah tanah itu sudah jadi milik saya. Dan saya tidak perlu lagi melakukan sesuatu untuk tanah itu jadi hak saya, karena memang itu sudah jadi hak saya, itu jadi milik saya. Yang saya perlu lakukan adalah bertanggung jawab. Ya, saya bayangkan kalau misalnya saya pikir, ya toh tanah ini sudah jadi milik saya, maka saya akan biarkan itu begitu saja ditumbuhi rumput liar dan sebagainya, gitu ya. Maka nanti yang memberikan tanah itu kepada saya akan melihat bahwa saya ini sebenarnya nggak bertanggung jawab untuk sesuatu yang diberikan itu. Begitu juga lah ketika dikatakan kerjakanlah keselamatan itu, bahwa keselamatan itu sudah diberikan di dalam anugerah Tuhan. Ya. Itu sangat berbeda dengan konsep yang berkata bahwa kamu harus kerjakan supaya keselamatan itu kamu bisa peroleh. Gitu. Dan ini yang saya lihat ketika saya terutama mengikuti perbandingan agama-agama gitu ya, ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain, ya. Dan ini perlu untuk jadi kejelasan buat kita semua juga. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain adalah di dalam kekristenan kita disadarkan bahwa kita ini orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak sanggup dan tidak berdaya. Sehingga tidak ada satupun hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia gitu ya, untuk bisa mendapatkan keselamatan itu. Makanya perlu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan kalau seandainya kita masih punya konsep pikir, nah mungkin ini bisa juga menjawab situasi kalau seandainya saudara sekalian diperhadapkan pada pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Bok Suparlindungan tadi gitu kan. Kalau seandainya dengan usaha kita bisa untuk mendapatkan keselamatan, ataupun kita perlu untuk menambahkan sesuatu kepada keselamatan itu, berarti apa yang Tuhan Yesus kerjakan tidak cukup dan akhirnya ya tidak berarti. Apa yang Yesus kerjakan di kayu salib itu menjadi tidak cukup dan tidak berarti, karena harus kita tambahkan dengan sesuatu. Ya. Jadi ini yang perlu untuk jadi tanda awas bagi kita. Kalau kita sedang berusaha menyenangkan Tuhan untuk mendapat perkenanan Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan kita di dalam alam bawah sadar kita sedang berpikir bahwa saya perlu menambahkan sesuatu gitu ya, untuk melegitimasi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Nah, kita perlu menyadari ya ini sebenarnya soal bagaimana kita menyadari kita sudah diselamatkan, dan juga bagaimana untuk mendapatkan keselamatan itu sebenarnya soal pola pikir, ya, soal pola pikir.
Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kita, itu sebagai sebuah respons. Kita sadar bahwa kita ini tidak layak, tapi Tuhan memberikan anugerah itu, kita diselamatkan, dan bukan hanya diselamatkan, Tuhan juga berikan keselamatan itu untuk kita hidupi, untuk kita kerjakan, untuk kita upayakan, bukan untuk supaya jadi milik kita, tapi karena memang sudah milik kita. Tapi itulah satu tanggung jawab yang kita miliki sebagai orang-orang percaya, gitu ya, sebagai pertanggungan jawab kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan itu secara cuma-cuma bagi kita. Ya, kalau dari saya itu. Contoh Anto, boleh menambahkan? Ya, saya pikir cukup jelas ya. Cuman saya ingin tambahin bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu sebenarnya tidak mudah. Tidak mudah. Sering sekali kita menjadi orang, kita hanya melihat hasil dan mengabaikan proses, gitu ya. Dulu mama saya bilang ke saya, enak ya jadi dokter ya. Bentar-bentar dapat duit. Kita capek-capek tanam padi, tanam bayam, susah sekali ya. Itu kita pergi dokter 300.000, 100.000, enak kali. Bayam satu ikat cuma limpul saat itu ya, 50 rupiah. Mau sampai 100.000, mau cabut berapa ikat bayam gitu ya. Jadi enak ya jadi dokter. Tapi ketika anak paman saya jadi dokter, saya melihat proses itu. Wow, itu tidak mudah. Mereka itu harus praktek di malam hari. Pagi hari mereka harus ngejar tugas. Bahkan beberapa hari kadang mereka nggak tidur. Ya kita lagi tidur enak-enak, gitu ya. Jadi kita harus melihat prosesnya. Bapak mama kaya, anaknya enak-enak, tidak tahu proses mendapat uang, sehingga hartanya kalau dilimpahkan ke anak, itu bentar aja habis. Gitu ya. Padahal dapat proses itu, untuk dapat uang itu susah. Nah, siapa yang bilang untuk mendapatkan keselamatan itu mudah? Tidak loh. Mendapatkan keselamatan itu susah. Itu sudah seseorang telah mengorbankan dirinya, mati-matian mempertahankan tekadnya, ya, dengan keringatnya seperti darah tercurah, yang tersiksa setengah mati, dan kita bilang untuk menerima keselamatan itu mudah. Tidak. Tolong lihat prosesnya. Jika tidak ada Kristus, maka keselamatan itu tidak akan pernah ada. Jika tidak ada bapak mama yang kaya, maka saya mungkin tidak akan menjadi kaya. Tapi hargai proses itu. Papa mama bagaimana mencari uang. Lihat proses itu, ya, jangan hanya lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Ya, itu mungkin saya ingin tambahan. Terima kasih. Tadi contoh Anto waktu bilang enak ya jadi dokter, saya teringat ada satu orang pernah bilang enak sekali kok jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, tiap hari duduk-duduk, minggu sampaikan khotbah bisa dapat duit. Nggak tahu proses kita ngerjain khotbah gimana. Oke, thank you contoh Eka dan contoh Anto untuk sharingnya. Bos Subunsui, apakah mau menambahkan? Bos Subunsui bagaimana? Oke, makasih ya. Penutup ini ya. Penutup ya. Iya, saya pikir ini suatu hal yang terus-menerus menjadi pertanyaan ya. Kenapa? Kita melihat bahwa keselamatan itu dapat atau didapatkan dari anugerah atau pemberian daripada Tuhan itu hanya ada di dalam kekristenan, pengajaran itu. Hampir semua pemahaman agama-agama lain dan agama-agama suku tentang keselamatan kan itu hasil upaya manusia itu sendiri, artinya fokus dari diri sendiri, nah seperti itu. Maka kita tidak aneh menurut saya kalau ada banyak orang juga merasa keberatan, termasuk orang-orang Kristen yang nggak begitu dalam pengertiannya tentang firman Tuhan itu sendiri. Pengenalan dia tentang Tuhan Yesus itu tidak mendalam.
Tadi kalau saya memperhatikan di dalam pembicaraan kita yang berhubungan dengan perbuatan baik, gitu kan? Bagi orang Kristen kan perbuatan baik itu dilakukan, itu kan sebuah kewajiban oleh karena dia sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Maka dia wajib melaksanakan perbuatan baik. Jadi bagi orang Kristen perbuatan baik itu dilakukan bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tetapi oleh karena dia sudah mendapatkan yang terbaik daripada Kristus, maka dia harus juga melakukan terbaik untuk orang lain. Nah, di sini saya melihat sebuah istimewanya. Di dalam Matius 6 ayat 3, di situ kan dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus melarang. Dikatakan yang membuat baik itu, melakukan perbuatan baik itu, kalau tangan kanan melakukan sebuah kebaikan, tangan kiri itu tidak boleh, tidak perlu mengetahuinya. Nah, begitu pesan yang disampaikan. Nah, seperti itu. Itu artinya apa? Kita melakukan sesuatu yang baik itu merupakan buah karena kita sudah diselamatkan. Jadi kalau orang yang di luar kekristenan itu melakukan kebaikan itu supaya apa? Supaya mendapatkan sesuatu. Nah, seperti itu. Tapi orang Kristen karena sudah mendapatkan daripada Tuhan, kita wajib melakukan kebaikan. Nah, di sini dua hal yang sangat berbeda sekali. Dan kita bersyukur malam ini kita melihat bahwa karena setiap orang sudah percaya kepada Yesus, dia sudah mendapatkan kepastian keselamatan, maka orang yang percaya kepada Kristus atau orang Kristen itu wajib melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Nah, inilah buah-buah roh. Nah, seperti itu. Saya pikir demikian penutup dari saya ya, karena sudah jam 9. Terima kasih, Pak Subunsui. Thank you, Bok Su. Ini kebetulan ada dari Ibu Liung ya, dia mau sharing sedikit. Cuma waktu kita sudah mepet. Ibu Liung kita persilakan tapi singkat-singkat aja 2 ya. menit. 2 menit ya. Boleh. Oke, silakan. Iya, gini ya, terakhir ini saya sering lihat di YouTube tentang orang-orang yang bertobat dari agama seberang. Rata-rata saya lihat kesaksian mereka itu karena mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus atau mereka itu mengalami melihat langsung terang itu atau sosok yang terang itu sehingga mereka menjadi percaya. Nah, itu saya percaya betul bahwa keselamatan itu adalah anugerah, ya, anugerah dari Tuhan, bukan karena usaha kita. Ya, saya betul-betul yakin itu. Nah, proses yang seperti tadi contoh Eka atau contoh bilang kan Anto, harus contoh Anto bilang kan harus proses. Nah, pada saat mereka sudah percaya dan mereka mengalami banyak penganiayaan, itulah proses. Menurut saya disitulah dia pikul salib. Itulah, hanya itu aja sih. Jadi memang anugerah betul-betul adalah anugerah keselamatan itu memang betul-betul adalah anugerah, bukan usaha kita, memang betul. Saya udah lihat banyak kesaksian orang-orang dari agama seberang yang bisa percaya kepada Kristus, ya karena mereka itu dianugerahi keselamatan, karena udah dipilih oleh Tuhan. Bukan karena usaha mereka, kok bisa tiba-tiba dia pindah agama. Malahan ada yang dari kiai, ada yang dari apa, bisa pindah agama. Kenapa? Karena anugerah Tuhan. Tuhan telah memilih dia untuk diselamatkan. Tapi selanjutnya itu adalah proses. Proses itulah pikul salib lah dia. Karena kesulitan makin banyak yang dihadapinya, itulah pikul salib. Proses lah itu namanya. Ya, sekian dari saya. Thank you. Liung Chi ya untuk komentarnya. Oke, kita pun mau akhiri. Cuma ada sedikit lagi saya mau tambahkan. Banyak kadang-kadang orang yang di luar Kristen ini, mereka selalu mengatakan bahwa berbuat baik itu bisa menyelamatkan, bisa menyelesaikan. Tapi saya ingin kasih satu ilustrasi di kehidupan ini juga. Artinya hukum-hukum dunia juga. Menyatakan bahwa berbuat baik itu tidak bisa menyelesaikan kesalahan mereka. Contoh yang paling sederhana. Kita sering sekali melakukan, ya sadar atau tidak sadar, melanggar marka-marka lalu lintas. Dan seringnya kita ditilang. Pada saat kita ditilang, itu menandakan kita sudah salah.
Dan polisi mengharuskan kita mungkin menghadap ke pengadilan dan menebusnya itu mungkin tanggal 15. Sebelum tanggal yang ditentukan, coba kita pikirkan, kita banyak berbuat baik. Setelah itu, kita ke tempat pengadilan dan kita tebus, kita nggak bayar, kita udah mengatakan bahwa kita udah menebusnya dengan banyak berbuat baik selama ini. Kira-kira bisa nggak SIM atau STNK kita itu dikembalikan ke kita tanpa kita harus bayar, tapi kita udah banyak berbuat baik? Itu nggak bisa loh. Itu artinya bahwa hukum dunia juga secara tidak langsung mereka itu menggunakan hukum Alkitab. Ya, itu satu. Kedua, kita lihat orang-orang yang banyak berbuat salah. Kita katakanlah di dalam satu desa atau satu kampung, ada orang yang terkenal begitu baiknya, banyak membantu orang dan seterusnya ya. Suatu saat dia khilaf, melakukan kesalahan sehingga dia harus ke pengadilan untuk diadili. Saya ingin tanya ya semua, apakah hakim akan melepaskan beliau mengingat begitu banyaknya perbuatan baik yang sudah dia lakukan? Saya yakin jawabannya tidak. Itu artinya apa? Artinya perbuatan baik itu tidak akan bisa membersihkan perbuatan salah meskipun perbuatan salah itu hanya sekali. Itulah ya. Jadi artinya hukum dunia sebenarnya secara tidak sadar manusia itu sudah menggunakan hukum Alkitab. Tapi kita nggak sadar ya. Itu penutup dari saya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita tetap akan mengadakan channel ini ya di hari Selasa. Tolong kalau bisa ajak juga teman-teman ya untuk bergabung, apakah mereka yang sudah percaya atau tidak. Bagi kita yang sudah percaya, wawasan kita akan bertambah. Bagi mereka yang belum percaya, minimal mereka mengetahui kekristenan itu apa. Ya. Jadi kalau dalam keluarga kita ada juga yang belum percaya, ajak aja mereka bergabung. Kalau tidak sempat bergabung, ya, channel ini akan saya rekam dan akan saya upload ke YouTube, ya. Tolong di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Kiranya apa yang sudah kita buat ini bisa menjadi berkat kepada yang lain. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa ya. Mungkin saya minta Boksu Bunsui untuk menutup dengan doa ya. Terima kasih, Boksu. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menyertai kami pada malam ini, sehingga kami bisa berdiskusi dengan panjang lebar. Kami tahu anugerah Tuhan melimpah-limpah kepada kami semuanya. Mari Roh Kudus Tuhan berkaryalah dalam kehidupan kami, sehingga pengenalan kami akan Tuhan semakin mendalam. Dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dapat kami rasakan, kami nikmati sebagai anak-anak-Mu, orang percaya kepadamu. Dan juga Tuhan, kami berdoa apabila dari antara kami yang mendengar, kami belum mengenal Kristus, kira-kiranya acara ini memberkati kami. Tuhan terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.